Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan melanjutkan presentasi tugas proyek metode numerik, yaitu sistem persamaan lanjar menggunakan Gauss-Seidel. Metode Gauss-Seidel digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier berukuran besar dan proporsi koefisien nolnya besar, seperti sistem-sistem yang banyak ditemukan dalam sistem persamaan diferensial. Metode iterasi Gauss-Seidel dikembangkan dari gagasan metode iterasi pada solusi persamaan tak linier. Metode iterasi Gauss-Seidel untuk menyelesaikan sistem persamaan. Suatu sistem persamaan terdiri atas sejumlah berhingga persamaan linier dalam sejumlah berhingga variabel. Menyelesaikan suatu sistem persamaan linier adalah mencari nilai variabel-variabel yang diketahui yang memenuhi semua persamaan linier yang diberikan. Rumus iterasi lampirannya bisa dilihat seperti di sini. Untuk I-nya itu 1, 2 sampai dengan N dan K 1, 2, 3 sampai dan seterusnya. Ini dalam bentuk programnya. Di sini kami menggunakan 3 file feeder, yaitu Yostream, Unit, dan Math.h dan Cmath using stdp inman, terus cout precision 6 itu untuk angka di belakang koma, kemudian tipe datanya kita menggunakan integer yaitu m, n, j, k, pilih, mark, flex sama dengan 0, coun sama dengan 0. Ini dimana tipe integer itu tipe data bilangan bulat. Ini nama kami. Kemudian masukkan ordo. Masukkan ordo itu jumlah matriks yang kita inginkan, misalkan 3, 8, 5. Kemudian ini tipe data untuk angka pecahan double, yaitu ini untuk masukkan matriksnya, ini untuk nilai matriksnya, ini untuk epsilon, dan ini untuk y-nya. Ini masukkan elemen diperbesar suatu baris. Ini di mana for ini perulangan untuk memasukkan nilai-nilai matriks. Cn elemen ij, di mana ij itu akan memasukkan misalkan dari 0 yaitu untuk matriks 1 baris 1, untuk matriks 2 baris 2, untuk matriks 1 baris 3, dan selanjutnya. Kemudian ini kita memasukkan nilai awal, itu variabel awal, di mana ini ditentukan juga dari jumlah matriks yang kita tentukan tadi. Dia menggunakan perulangan juga. Ini untuk nilai awal kita isi i, kemudian si i itu nilai awalnya. Kemudian for ini untuk rumusnya, untuk rumus perulangan. Ini untuk perulangan mencari akar-akarnya. Kemudian di sini ada 2 pengerjaan, yaitu dengan error dan dengan iterasi. Di sini kita bisa memilih masukkan cin pilih mau 1 atau 2 dengan iterasi atau error. Kemudian kita menggunakan if do, di mana kita masukkan, misalkan kita memilih 1, dia akan memasukkan nilai error, yaitu kita masukkan epsilon. Kemudian ini untuk untuk jarak antara tabelnya nanti. Ini for untuk perulangan mencari nilai x1 dan seterusnya. Kemudian kan di do, maka akan melakukan perulangan untuk mencari nilai akarnya. Ini untuk perulangan mencari nilai akarnya dengan epsilon. Ini rumusnya perulangan, ini rumus perulangannya. Kemudian dia akan berhenti ketika dia itu lebih kecil sama dengan epsilon, atau berhenti akan mencapai dengan epsilon yang kita tentukan. Kemudian solusinya itu akan muncul dengan dimana dia juga menggunakan perulangan. Untuk
outputnya akan muncul dengan apa yang kita cari. Kemudian habis itu kita menggunakan if else untuk pilihan kedua. Di sini kita masukkan jumlah iterasi yang kita gunakan. Kemudian kita masukkan x-nya itu iterasinya berapa. Ini rumusnya sama seperti yang mencari epsilonnya, tapi di sini kita akan berhenti ketika fungsinya itu atau akarnya itu lebih dari jumlah iterasi yang kita inginkan, atau bisa dibilang fungsi akan berhenti ketika sudah mencapai iterasi yang kita inginkan. Seperti tadi, ini solusinya atau akarnya akan didapat. Kemudian kita jalankan fungsinya. Nah, di sini bisa dilihat. Di sini kita memilih 8 matriksnya. Nah, bisa dilihat seperti kayak elemen 1A11 ini. Kita masukkan. Nah, 22, 3, 4, 5, 2, 3, 2, 2, 20, 4, 24, 2, 2, 3, 3, 3, 1, 21, 3, 2, 31, 2, 3, 2, 4, 3, 26, 2, 3, 3, 25, 3, 2, 5, 3, 26, 3, 2, 2, 4, 24, 2, 2, 3, min 15, 2, 5, 4, 3, 2, 33, 5, 4, 23, 9, 2, 2, 2, 2, 2, 25, 1, 35, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 24, 31. di sini kita masukkan nilai awalnya itu 1, 1, 1 semua. Ya. Dengan jumlah iterasi, kita memilih F pertama error. Di sini dia mencapai 11 iterasi dengan solusi awalnya bisa dilihat di sini. Sama juga seperti dengan kita menggunakan iterasinya. Kemudian di sini perhitungan manual dan implementasi coding. Mencari solusi dari persamaan yang memiliki 3 variabel. Di sini kami memakai 3 variabel, yaitu x0, x1, x2. Ini persamaannya. Bisa dilihat di sini persamaannya. Kemudian penyelesaian, kita mengalahkan nilai awalnya itu x0-nya 1, x1-nya 2, dan x2-nya 1. Ini persamaan relevannya. Dalam codingannya sama seperti tadi. Ini kami pindahkan ke sini dalam codingannya. Sudah dijelaskan seperti di program tadi. Ini untuk lelarannya untuk iterasi 1, 2, 3 sampai dengan iterasi 38 dengan nilai x0-nya 4, x1-nya 8, x2-nya 12. Dalam codingannya sama seperti tadi dengan memilih iterasi atau error. Kemudian ini uji coba program dan hasilnya. Di sini kami memakai tiga persamaan dengan nilai awalnya 1, 2, dan 1.
kali 1. Dia akan menjalankan sampai dengan iterasi 83 dengan X0-nya 4,00222 dan yang satunya 8,00200 dan X2 itu 11,99981. Ini dan kita memilih 2, di sini dengan kami memilih cuma 7 iterasi, X0-nya 5, X-nya 13, dan 13. Nah, ini dengan menggunakan perhitungan aplikasi, didapat X-nya 4, di 8, Z-nya 12. Perbandingan hasil pencarian dengan manual didapat X0-nya itu sama dengan 4, X1 sama dengan 8, X2 sama dengan 12. Dengan menggunakan epsilon, galat, dan iterasi didapat X0 sama dengan 4,0022, X1 sama dengan 8,0020, X2 sama dengan 11,9992. Dengan menggunakan aplikasi yaitu X0 sama dengan 4, X1 sama dengan 8, dan X2 sama dengan 12. Bisa kita bilang perbandingan hasil ini sama, dia hanya beda di pembulatan, makanya ada perbedaannya di pembulatan desimalnya. Nah, ini contoh besar seperti yang tadi. Di sini kami menggunakan 8 persamaan, sama seperti yang kami di program tadi. Ini 8 persamaannya. Kemudian ini dengan menggunakan epsilon, dia akan berarti di 9 iterasi. Ini kami menggunakan iterasi, kami memilih 10 iterasi. Kemudian ini dengan perhitungan aplikasinya. Nah, bisa dibilang perbandingan hasilnya itu dengan program X0 yaitu 0,457236, dengan X1-nya itu 0,629707, X2 sama dengan 0,570190, sampai dengan X7 0,91482. Kemudian dengan aplikasi X0-nya 0,46, X1-nya 0,36, X2-nya 0,57, sampai dengan X2-nya itu 0,94. Bisa dibilang hasilnya sama, dia hanya perbedaannya di pembulatan atau di angka komanya. Demikianlah presentasi persamaan metode Gauss-Seidel kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.